Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naya dengan NIM 230404502002 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Negeri Makassar. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan media dan sumber belajar. Saya berharap video ini bisa jadi media pembelajaran yang menarik agar teman-teman bisa memahami mengenai tentang media dan sumber belajar. Adapun yang pertama yang saya akan bahas yaitu menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendukung proses pengajaran. Adapun media pembelajaran yang saya ambil yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran, baik formal maupun informal. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pembelajaran yaitu kelebihan aksesibilitas. Aplikasi pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler atau komputer, memungkinkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu interaktif. Banyak aplikasi pembelajaran menawarkan pengalaman belajar yang interaktif, termasuk latihan interaktif, permainan, dan kuis yang membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga yaitu personalisasi. Beberapa aplikasi pembelajaran menggunakan algoritma untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman pengguna dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu pelacakan kemajuan. Aplikasi sering menyediakan fitur untuk melacak kemajuan pengguna, memungkinkan mereka untuk melihat seberapa jauh mereka telah maju dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada teknologi. Aplikasi pembelajaran bergantung pada teknologi sehingga jika terjadi gangguan atau masalah teknis, pembelajaran dapat terganggu. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi manusia. Beberapa aplikasi pembelajaran mungkin kurang dalam hal interaksi manusia yang dapat mengurangi pengalaman belajar sosial. Yang ketiga yaitu biaya. Meskipun banyak aplikasi pembelajaran gratis, beberapa yang lebih canggih atau berkualitas tinggi mungkin memerlukan biaya langganan atau pembelian. Yang keempat yaitu kualitas konten yang bervariasi. Tidak semua aplikasi pembelajaran memiliki konten yang berkualitas tinggi, sehingga penting untuk melakukan penelitian sebelum memilih aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan aplikasi pembelajaran dalam pembelajaran dapat menjadi cara yang efektif dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran. Adapun contohnya yaitu platform pembelajaran online. Menggunakan platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Moodle, atau Schoology untuk mengorganisir materi pembelajaran, memberikan tugas, dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu aplikasi interaktif. Menggunakan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizizz, atau Quizlet untuk membuat kuis atau aktivitas belajar lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman materi. Yang ketiga yaitu aplikasi simulasi. Memanfaatkan aplikasi simulasi seperti PET Interactive Simulation dalam ilmu pengetahuan atau GeoGebra dalam matematika untuk memungkinkan siswa untuk eksplorasi dan percobaan secara interaktif. Yang keempat yaitu aplikasi kolaborasi. Menggunakan aplikasi kolaborasi seperti Google Docs, Padlet, atau Microsoft Teams untuk memfasilitasi kerja kelompok, berbagi ide, dan membuat proyek bersama secara daring. Kelima yaitu aplikasi konten khusus. Menggunakan aplikasi yang dirancang khusus untuk subjek tertentu seperti Duolingo untuk belajar bahasa asing, Khas Academy untuk matematika dan sains, atau Udemy untuk kursus online berbayar. Yang keenam yaitu aplikasi pemantauan dan evaluasi. Menggunakan aplikasi untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi pencapaian belajar. Penerapan aplikasi pembelajaran dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, menyediakan aksesibilitas yang lebih besar terhadap materi pembelajaran, dan memperluas kesempatan untuk pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun sumber belajar yang saya ambil yaitu buku dan artikel. Buku adalah kumpulan lembaran kertas yang berisi tulisan, gambar, atau keduanya yang dapat diikat bersama pada suatu sisi sehingga dapat dibuka dan dibaca. Buku dapat berupa karya sastra,
ilmiah, teknis, atau fiksi dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, dokumentasi, dan penelitian. Adapun kelebihan dan kekurangan buku yaitu kelebihan kedalaman pengetahuan. Buku sering menawarkan informasi yang mendalam tentang topik tertentu, memungkinkan pembaca untuk memahami dengan lebih baik. Yang kedua yaitu portabilitas. Buku biasa dibawa kemana-mana dengan mudah, memungkinkan akses belajar dimanapun. Ketiga yaitu referensi yang tahan lama. Buku yang baik dapat menjadi referensi yang dapat diandalkan selama bertahun-tahun. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Membaca buku secara teratur dapat meningkatkan keterampilan membaca seseorang. Adapun kekurangan buku yaitu biaya. Buku seringkali mahal, terutama untuk buku baru atau buku teks. Yang kedua yaitu pembaharuan informasi. Buku bisa menjadi usang dengan cepat, terutama dalam topik yang berkembang pesat seperti teknologi. Yang ketiga yaitu keterbatasan interaktif. Buku tidak selalu menyediakan cara interaktif untuk memahami materi seperti latihan interaktif atau video pembelajaran. Yang keempat yaitu keterbatasan ruang. Buku terbatas pada jumlah informasi yang dapat dimuat dalam halaman tertentu yang mungkin membatasi kedalaman topik yang dibahas. Penerapan buku dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu membaca independen. Memberikan waktu kepada siswa untuk membaca buku secara mandiri baik di dalam kelas maupun di rumah. Yang kedua yaitu diskusi buku. Mengatur diskusi kelas tentang buku yang telah dibaca oleh seluruh kelas atau kelompok tertentu untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam dan pertukaran gagasan. Yang ketiga yaitu aktivitas berbasis buku. Menggambarkan aktivitas buku yang berhubungan langsung dengan isi buku, seperti membuat ringkasan. Yang keempat yaitu proyek berbasis buku. Mengintegrasikan buku ke dalam proyek atau tugas kreatif, seperti membuat buku ilustrasi. Yang kelima yaitu pembelajaran lintas mata pelajaran. Menggunakan buku sebagai alat untuk mengajar konsep-konsep lintas mata pelajaran, seperti menggunakan literatur dengan sejarah, sains, atau seni budaya. Selanjutnya yaitu artikel. Adapun pengertian artikel yaitu karya tulis yang disusun untuk dipublikasikan di media massa seperti surat kabar, majalah, jurnal, atau situs web. Artikel biasanya mengundang informasi, analisis, opini, atau laporan tentang suatu topik tertentu dan ditujukan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, atau pandangan kepada pembaca. Adapun kelebihan artikel yaitu ringkas dan fokus. Artikel seringkali singkat dan langsung pada topik, memungkinkan pembaca untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Yang kedua yaitu pembaharuan cepat. Artikel dapat diperbarui dengan cepat untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam satu topik. Yang ketiga yaitu mudah diakses, dan yang keempat yaitu beragam sumber. Adapun kekurangan dari artikel yaitu ketidakakuratan. Beberapa artikel mungkin tidak sepenuhnya akurat atau dapat dipercaya, terutama jika sumbernya tidak terverifikasi. Yang kedua yaitu keterbatasan detail. Yang keempat yaitu keterbatasan ruang, seperti buku artikel terbatas pada jumlah kata atau halaman yang tersedia. Yang keempat yaitu bias. Artikel dapat mencerminkan sudut pandang atau kepentingan tertentu, dan beberapa artikel dapat memiliki bias yang jelas dan tersembunyi. Penerapan artikel dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu diskusi artikel. Menggunakan artikel sebagai dasar untuk diskusi kelas, di mana siswa dapat membahas isu-isu yang dibahas dalam artikel. Yang kedua yaitu analisis artikel, yang memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis artikel, mengidentifikasi argumen utama, bukti yang digunakan, dan kesimpulan yang diambil. Yang ketiga yaitu penulisan respons artikel, mengajak siswa untuk menulis respon terhadap artikel yang mereka baca, baik dalam bentuk esai, tanggapan reflektif, atau analisis kritis. Yang keempat yaitu proyek berbasis artikel, meminta siswa untuk menggunakan artikel sebagai sumber untuk proyek atau penelitian mereka, seperti membuat presentasi, merancang eksperimen, atau menyusun laporan berdasarkan informasi yang mereka temukan dalam artikel. Yang kelima yaitu debat artikel, mengorganisir debat kelas yang didasarkan pada isu-isu yang dipaparkan dalam artikel, di mana siswa dapat berperan sebagai pembela atau penentang argumen yang dijelaskan. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis kasus, menggunakan artikel sebagai studi kasus untuk mendorong pemikiran kritis dan analisis dalam konteks nyata.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan berguna, dan terima kasih.